Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dibacakan, jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah, ramalan, dan perenungan yang penuh makna. Disclaimer, ramalan ini adalah karya fiksi, bukan kepastian, bukan ajaran, bukan kebenaran mutlak. Ia hanya gambaran simbolik tentang keadaan moral manusia, dapat dipercaya ataupun dianggap mitos belaka. Konon, para penjaga masa pernah berbisik tentang sebuah zaman ketika cahaya fitrah manusia tidak lagi bersinar sebagaimana mestinya, padam perlahan, bukan karena dihancurkan, melainkan karena manusia sendiri mengabaikannya. Ramalan ini ditulis dalam gulungan-gulungan tua yang ditemukan di balik sebuah lorong sunyi, ditulis dengan tinta yang seolah berubah warna setiap kali disentuh cahaya. Para penafsir menyebutnya masa ketika hati tidak lagi mendengar. Pada masa itu, manusia masih berjalan, masih tertawa, masih berbicara, namun sesuatu dalam dirinya tidak lagi utuh. Mereka kehilangan kepekaan terhadap kebaikan yang dulu menjadi dasar kehidupannya. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena dunia yang mereka bangun perlahan menenggelamkan nurani yang seharusnya menjadi penuntun. Dalam ramalan ini, disebutkan bahwa ada angin hitam yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, namun terasa dalam keputusan-keputusan kecil yang mereka ambil setiap hari. Angin itu tidak berhembus, tetapi merayap, masuk melalui celah-celah kealpaan. Para peramal kuno menggambarkan manusia pada masa itu hidup dalam dua wajah. Wajah yang terlihat seakan biasa saja, penuh aktivitas dan hiruk-pikuk. Namun wajah kedua berada di dalam, retak, rapuh, hilang arah. Fitrah yang dulu menjadi kompas kini tak lagi memancarkan sinarnya, seperti lentera yang kehabisan minyak. Dan yang lebih mengerikan, banyak yang tidak menyadarinya. Mereka menyangka semuanya baik-baik saja, padahal yang pudar adalah bagian terdalam dari diri mereka. Ramalan ini menggambarkan bagaimana dunia menjadi tempat di mana kata-kata benar dianggap membosankan, sedangkan kebohongan menjadi hiburan. Kejujuran dianggap kuno, sementara instan dan sensasi dijunjung tinggi. Ketika orang lebih percaya pada gema suaranya sendiri daripada kebenaran, begitu tertera dalam satu bait ramalan. Pada fase ini, manusia tidak lagi berdialog untuk memahami, tetapi untuk saling mengalahkan. Mereka tidak mendengarkan, hanya menunggu giliran berbicara. Dalam gulungan itu juga dikisahkan bahwa pada masa gelap ini, manusia semakin terpisah meski tinggal berdekatan. Hati mereka jauh, pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran yang tumbuh seperti benalu. Mereka mencari cahaya di luar, padahal cahaya itu telah lama redup dari dalam. Hidup menjadi perlombaan tanpa tujuan, bukan lagi perjalanan penuh makna. Ketika mereka merasa paling kuat, disitulah mereka paling rentan. Namun ramalan tersebut tidak hanya berisi kegelapan. Tersirat sebuah pertanyaan besar. Apakah fitrah benar-benar padam, atau hanya tertutupi? Apakah manusia masih memiliki harapan untuk menyalakan kembali lentera batin mereka? Para penafsir mengatakan, jawaban itu tidak pernah ditulis. Karena jawaban itu bukan untuk ditemukan dalam gulungan-gulungan tua, tetapi dalam diri setiap manusia yang membaca ramalan ini. Ramalan dalam gulungan berikutnya dibuka dengan kalimat yang membuat para penafsir tercekat. Pada masa itu, lidah manusia lebih tajam dari bilah manapun, dan telinga mereka lebih keras dari batu yang tak pernah mendengar hujan. Sebuah gambaran simbolik tentang bagaimana komunikasi di zaman tersebut berhenti menjadi jembatan, dan berubah menjadi senjata. Dalam fase ini, manusia digambarkan hidup dalam dunia yang dipenuhi gema kata-kata yang membakar. Bukan lagi kata yang menenangkan, menguatkan, atau membimbing. Lidah menjadi sumber bara, memercikan fitnah, ejekan, hujatan, dan klaim-klaim tanpa dasar. Para ahli tafsir menyebut masa ini sebagai zaman api tak berbentuk, karena yang terbakar bukan tubuh manusia, tetapi pikirannya. Di satu sisi, manusia kian pandai berbicara. Mereka mampu merangkai kalimat yang indah, menggerakkan massa dengan kata-kata, membuat dunia percaya bahwa mereka membawa kabar baik. Namun jauh di balik itu, gulungan ramalan mengatakan bahwa banyak dari mereka tidak lagi berbicara dengan hati. Kata-kata mereka kosong, bagai wadah tanpa isi.
Mereka bicara untuk memperoleh pujian, menekan lawan, mengangkat diri sendiri, atau menutupi kegelisahan yang tak pernah mereka akui. Lebih mengerikan lagi, ramalan ini menyebut bahwa telinga manusia pada masa itu tidak benar-benar mendengar. Mereka mendengar suara, tetapi tidak menangkap makna. Mereka menerima informasi, tetapi tidak merenungkan kebenarannya. Mereka hanya menyerap hal yang membuat diri mereka merasa benar, dan menolak hal yang mengusik ego. Inilah alasan mengapa lidah menjadi api, karena tidak ada telinga yang mau menyiramnya dengan kebijaksanaan. Gulungan ramalan menuliskan fenomena ini sebagai gelombang besar yang merambat, tak terbendung. Setiap api kecil yang dipicu oleh satu lidah, menyebar menjadi kobaran besar melalui ribuan lidah lainnya. Manusia tidak lagi peduli apakah sebuah kabar benar atau tidak. Yang penting adalah sensasinya. Mereka mempercayai apa yang ingin mereka percayai, bukan apa yang harusnya dipercayai. Pada bagian tengah gulungan, terdapat sebuah penggambaran yang membuat banyak penafsir berdebat selama bertahun-tahun. Disebutkan adanya lautan suara, tempat manusia berenang tanpa tujuan. Suara-suara itu bertabrakan, memantul, saling menenggelamkan satu sama lain. Di tengah kebisingan itu, manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan pesan yang harus didengar dan pesan yang harus diabaikan. Inilah masa ketika kebisingan lebih nyaring daripada kebijaksanaan. Yang paling menakutkan, ramalan ini menyiratkan bahwa api lidah manusia tidak hanya melukai orang lain, tetapi akhirnya membakar pemiliknya sendiri. Semakin manusia berbicara tanpa hati, semakin hatinya kehilangan bentuk. Semakin mereka menyakiti dengan kata-kata, semakin mereka tidak merasakan sakitnya. Hingga suatu hari, mereka tidak lagi tahu rasanya benar-benar menjadi manusia. Ramalan di akhir gulungan bertanya, jika telinga tidak lagi mendengar, dan lidah tidak lagi menuntun, apakah mungkin manusia kembali menemukan jalan pulang? Gulungan ketiga ramalan ini dibuka dengan kalimat yang samar namun tajam. Akan tiba masa ketika manusia berdiri dalam terang, namun merasa hidup dalam kegelapan, dan ketika mereka berada dalam gelap, mereka mengira telah menemukan terang. Inilah masa yang digambarkan sebagai periode terbaliknya nilai, ketika cahaya dan bayangan tidak lagi dikenali sebagaimana mestinya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pandangan manusia menjadi kabur. Dalam gulungan ini disebutkan bahwa manusia akan membangun banyak hal yang mereka sebut sebagai kemajuan. Jalan-jalan dipenuhi gemerlap, langit dihiasi kilau buatan, dan kota-kota dipenuhi suara hidup yang dianggap sebagai tanda kejayaan. Namun, menurut para penafsir, kilau itu tidak memancarkan kedamaian. Ia hanya menutupi kekosongan yang semakin dalam di dalam dada manusia. Bayangan yang dulu ditakuti, kini justru diikuti. Dan cahaya yang dulu dijunjung, kini dihindari. Bukan secara fisik, tetapi secara batin. Ramalan ini menggambarkan manusia yang lebih nyaman dengan hal-hal yang merusak dirinya, hanya karena mereka dianggap modern, keren, atau bebas. Sedangkan hal-hal yang selama ini menjadi penuntun kehidupan dianggap kolot, membosankan, atau menyulitkan. Manusia pada masa itu mengejar apapun yang membuat mereka merasa hebat, walaupun hanya sesaat. Mereka mengukur nilai dirinya dari hal-hal yang tak abadi. Mereka bangga ketika dipuji, hancur ketika dilupakan. Mereka bergantung pada layar-layar yang memantulkan wajah mereka, berharap menemukan makna dalam bayangan digital yang tidak pernah benar-benar menggambarkan siapa mereka. Sementara itu, cahaya, yang sejatinya menjadi pengingat, penuntun, dan penawar, hanya dianggap sebagai penghalang kebebasan. Banyak yang menghindarinya karena takut melihat diri mereka apa adanya. Cahaya terlalu jujur, sementara bayangan terlalu nyaman. Dalam gulungan tertulis, ketika manusia lebih mencintai kebebasan semu daripada kedamaian sejati, saat itulah jarak antara dirinya dan fitrahnya semakin jauh. Para penafsir menyebut bahwa fenomena ini tidak terjadi sekaligus, melainkan perlahan-lahan, nyaris tak terasa. Setiap hari, sedikit demi sedikit, pilihan yang salah dianggap benar, dan yang benar dianggap mengganggu. Pada titik tertentu, manusia tidak lagi mampu membedakan mana yang melukai dirinya dan mana yang menyelamatkan. Mereka berjalan dalam kegelapan yang disangka cahaya.
Gulungan ramalan menggambarkan hal ini melalui simbol pohon tua. Pohon itu tampak kokoh dari luar, daunnya rimbun, batangnya lebar. Namun akar-akarnya telah rapuh, digerogoti rayap moral yang tidak terlihat oleh mata. Hingga suatu hari, saat angin kecil berhembus, pohon yang megah itu tumbang, mengejutkan semua orang. Begitu pula manusia pada masa itu, tampak kuat, namun kosong di dalam. Pada bagian akhir gulungan, tertulis sebuah kalimat samar yang hingga kini masih diperdebatkan. Ketika cahaya di penjara dan bayangan menjadi penguasa, hanya segelintir yang masih mampu melihat apa adanya. Siapakah segelintir itu? Tidak pernah dijelaskan. Gulungan keempat dibuka dengan kalimat yang membuat banyak penafsir terdiam lama. Pada masa itu, kebenaran tidak hilang. Ia hanya berubah menjadi debu yang beterbangan, tak lagi mampu digenggam. Inilah masa ketika manusia tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang semu, bukan karena kebenaran tidak ada, tetapi karena ia diperlakukan seperti abu, diinjak, ditiup, dan diabaikan. Para penjaga naskah kuno menyebut periode ini sebagai zaman kabut niat, ketika setiap hal tampak benar karena alasan, dan setiap kesalahan dapat dibenarkan dengan pembenaran yang rumit. Menurut gulungan itu, pada masa tersebut manusia sudah terlalu terbiasa hidup dalam ilusi yang mereka bangun sendiri. Mereka menciptakan kebenaran-kebenarannya masing-masing, menolak apapun yang tidak selaras dengan kepentingannya. Jika sebuah fakta tidak sesuai keinginan, mereka tidak mengubah keinginannya, mereka mengubah faktanya. Seolah-olah realitas dapat dibengkokkan dengan sekadar retorika dan pengulangan. Kebenaran yang dulu berdiri kokoh kini tercerai-berai menjadi serpihan-serpihan kecil. Setiap orang mengambil serpihannya sendiri, lalu menyusunnya menjadi kebenaran versi mereka. Maka lahirlah dunia di mana 1000 kebenaran saling bertentangan, namun semua dianggap sah. Dalam gulungan tertulis, ketika setiap orang merasa paling benar, saat itulah tidak ada lagi yang benar. Pada masa itu pula, manusia hidup dalam ironi yang pekat. Banyak yang berbicara tentang kebaikan, namun digunakan untuk membungkus ambisi pribadi. Banyak yang menampilkan kepedulian, hanya untuk memperindah citra diri. Bahkan tindakan baik pun kehilangan kesuciannya, karena dilakukan bukan dari hati, melainkan untuk ditonton dan dinilai. Ramalan ini juga menggambarkan suatu masa ketika janji menjadi murah, komitmen menjadi rapuh, dan niat baik tidak lagi menjadi dasar dari tindakan. Manusia menjadi mahir berkamuflase, mengubah kata, sikap, bahkan wajah emosinya hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semua hal menjadi transaksi, begitu salah satu bait gulungan menggambarkan. Nilai moral berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan, bukan lagi prinsip yang dipertahankan. Dalam gulungan itu juga terdapat gambaran tentang menara tinggi yang dibangun manusia sebagai simbol kejayaan. Namun menara itu berdiri di atas tanah rapuh yang dipenuhi debu kebenaran yang tidak pernah lagi dipedulikan. Ia tampak megah, namun mudah runtuh. Para penafsir mengatakan bahwa menara itu bukan bangunan fisik, melainkan simbol dari peradaban yang kehilangan fondasi moralnya. Kemudian terdapat satu baris yang sangat misterius. Ketika dunia berdiri di atas debu, maka satu embusan kecil dapat merobohkannya. Embusan apa? Dari siapa? Atau dari apa? Gulungan itu tidak pernah menjelaskan. Seolah-olah penulis kuno ingin mengatakan bahwa kehancuran bukan datang dari luar, tetapi dari kelemahan yang selama ini dibiarkan tumbuh di dalam. Bagian penutup gulungan keempat menyisakan sebuah pertanyaan getir. Jika kebenaran telah berubah menjadi debu, apakah masih ada tangan yang mau meraihnya, meski harus kotor? Gulungan kelima dibuka dengan kalimat yang membuat pembacanya merasa seakan sedang menatap cermin gelap. Akan datang masa ketika manusia berjalan dengan tubuh yang sehat, namun hatinya layu seperti tanah yang tak pernah disentuh hujan. Pada masa ini, yang disebut sebagai era kekeringan jiwa, manusia tampak hidup dan berfungsi seperti biasa, bekerja, tertawa, berpergian, dan merayakan banyak hal. Namun di balik semua itu, hati mereka perlahan kehilangan kemampuannya untuk merasakan. Bukan merasakan luka, karena luka justru mudah mereka rasakan, melainkan merasakan kelembutan,
empati, dan kasih yang dulu menjadi alasan manusia saling mendekat. Ramalan ini menggambarkan bagaimana hati manusia menjadi seperti padang tandus, luas, kosong, dan sunyi. Banyak yang mencari kedamaian, namun tidak menemukannya, karena mereka mencarinya di luar diri. Mereka mengejar lebih banyak harta, hubungan semu, pujian, dan perhatian, berharap salah satunya bisa memuaskan dahaga batin. Namun semuanya hanya mengeringkan lebih jauh. Dalam gulungan tertulis, mereka berlari dari kehampaan, namun justru berlari menuju kehampaan yang lain. Para penafsir percaya bahwa ramalan ini berbicara tentang manusia yang kehilangan kemampuan untuk duduk dalam keheningan, untuk meresapi arti hidup, atau untuk mengakui kelemahannya sendiri. Kesunyian dianggap menakutkan, lalu manusia mengisinya dengan kebisingan tanpa makna. Layar menjadi pelarian, hiburan menjadi penutup luka, dan perhatian semu dianggap sebagai cinta. Ramalan ini juga menggambarkan sebuah fenomena yang disebut bayang-bayang keinginan. Bayang-bayang ini mengikuti manusia kemanapun mereka pergi, memantulkan semua yang mereka inginkan tanpa pernah dapat diraih. Semakin mereka mendekat, semakin bayang-bayang itu menjauh. Semakin mereka memaksanya, semakin ia memudar, hingga manusia terjebak dalam kelelahan yang tidak pernah ada ujungnya. Dalam gulungan dijelaskan bahwa banyak manusia pada masa itu bingung antara keinginan dan kebutuhan. Mereka mengira keinginan adalah kebutuhan hati, padahal kebutuhan hati jauh lebih sederhana dan dalam. Hati tidak membutuhkan banyak hal untuk bahagia, hanya membutuhkan ketulusan, ketenangan, dan arah. Namun arah itu telah lama hilang dalam kabut ambisi. Ramalan ini juga menuliskan bahwa manusia kerap berusaha menutupi kekeringan hatinya dengan topeng-topeng yang dipakai setiap hari. Ada topeng bahagia, topeng kuat, topeng sukses, bahkan topeng bijak. Namun topeng tetaplah topeng. Ia tidak mengubah hati, ia hanya menyembunyikannya dari dunia. Hingga suatu hari, saat malam paling sunyi datang, topeng-topeng itu runtuh, dan manusia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Pada bagian akhir gulungan kelima, terdapat penggambaran yang sangat puitis. Di padang gersang itu, ada angin yang berbisik pelan. Hanya mereka yang hatinya tersisa setetes kelembutan yang mampu mendengarnya. Siapa yang bisa mendengarnya? Siapa yang masih memiliki setetes itu? Gulungan tidak menjawab. Ramalan ini tidak memberi kepastian, hanya tanda-tanda, hanya bayangan yang menunggu ditebak. Gulungan terakhir ini adalah yang paling tipis, tetapi justru paling sulit dimaknai. Para penafsir percaya bahwa bagian inilah inti dari seluruh ramalan, meski dituliskan dengan kata-kata paling samar. Gulungan keenam dibuka dengan kalimat yang mengguncang batin siapapun yang membacanya. Sebelum kegelapan merayap menutup seluruh fitrah manusia, akan muncul tanda yang tidak terlihat mata, namun dirasakan oleh jiwa yang peka. Namun gulungan itu tidak menjelaskan apa tanda tersebut. Yang tertulis hanya gambaran tentang perubahan yang terjadi bukan pada dunia, tetapi pada cara manusia memandang dunia. Pada masa itu, manusia merasa hidup seperti biasa, makan, bekerja, beristirahat, dan melakukan rutinitas sehari-hari. Tidak ada bencana besar, tidak ada ledakan, tidak ada gempa yang mengguncang bumi. Yang berubah justru hal yang paling tidak terlihat, arah hati manusia. Menurut ramalan tersebut, manusia pada masa itu akan merasakan sesuatu yang samar, sebuah hampa yang datang tiba-tiba di tengah keramaian, seolah dunia menjadi sunyi meski penuh suara. Banyak yang mengabaikannya, mengira itu hanya lelah atau jenuh. Namun sebenarnya, itulah tanda bahwa fitrah manusia hampir padam, seperti bara yang tinggal satu titik merah kecil sebelum akhirnya menjadi abu. Dalam gulungan tertulis, mereka akan terus berjalan, tetapi tidak tahu kemana. Mereka terus mencari, tetapi tidak tahu apa yang hilang. Tanda terakhir ini bukan tentang bencana fisik, melainkan bencana batin, hilangnya rasa malu, hilangnya kepekaan, hilangnya rasa hormat, dan hilangnya kemampuan untuk merasa bersalah. Ketika itu terjadi, manusia tidak lagi merasakan beratnya melakukan kesalahan. Bahkan ketika menyakiti orang lain, mereka merasa biasa saja, seolah hati yang dulu lembut telah berubah menjadi batu yang dingin.
Namun terdapat hal lain yang membuat gulungan ini tidak sepenuhnya gelap. Di bagian tengah, tertulis sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta yang berbeda, lebih pekat, seakan sengaja ditekankan. Ketika fitrah hampir padam, akan ada hati-hati kecil yang masih menyimpan percikan cahaya. Para penafsir menyebutnya sebagai sisa-sisa penjaga, segelintir manusia yang batinnya tidak sepenuhnya tersentuh kegelapan. Mereka tidak sempurna, tidak suci, tidak pula makhluk istimewa. Mereka hanyalah orang-orang yang masih mampu merasa bersalah ketika salah, merasa hancur ketika menyakiti, merasa hangat ketika melihat kebaikan. Hati mereka mungkin lemah, tetapi tidak mati. Gulungan itu menyiratkan bahwa dunia tetap memiliki harapan, meski kecil. Fitrah manusia tidak pernah benar-benar padam total. Ia hanya tertutup debu, bayangan, dan kekeringan batin. Dan selama masih ada satu saja manusia yang mau meniup debu itu, cahaya bisa kembali menyala. Di akhir gulungan, ada kalimat terakhir yang sangat pendek tetapi paling banyak diperdebatkan sepanjang sejarah. Senyap bukanlah akhir. Senyap adalah peringatan. Apakah ini berarti bahwa kehancuran moral bukan penutup segalanya? Ataukah senyap itu sendiri adalah kesempatan terakhir bagi manusia untuk kembali menyalakan fitrahnya? Tidak ada yang tahu. Ramalan ini tidak dimaksudkan untuk menjawab, hanya untuk mengingatkan.